berada di bawah Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Tepatnya di bawah seksi BIMLUH, bimbingan penyuluhan, atau kalau mungkin di museum yang lain berhubungan dengan websitenya. Selanjutnya nanti monggo silakan Bapak Ibu sekalian masuk ke monumen, sekalian nanti Bapak Ibu sekalian ziarah, karena di dalamnya ada tokoh pahlawan nasional dari Angkatan Udara, yaitu beliau Bapak Agustinus Adi Sucipto beserta istri, dan juga Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Saleh beserta istri. Ya, mungkin itu untuk pembuka. Kalau berkenan, monggo silakan masuk. Monggo silakan. Baik, gua naik nanti. Pokoknya kau udah dibapain. Sing nom dhewe sapa? Mohon maaf, baris dulu nggih Duang. Dua-dua. Menghadap ke sana, Bapak. Menghadap kemana? Ke barat. Ini. Ya, kami langsung saja ya Bapak, bahwa Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara ini dibangun yaitu pada tanggal 1 Maret tahun 1948 ya. Jadi kalau mengingat 1 Maret berhubungan dengan apa? Serangan umum. Jadi monumen ini dibangun pada tahun 48 bertepatan dengan serangan umum 1 Maret. Namun ini dibangunnya pada tahun 48, sedangkan serangan umum 1 Maret tahunnya berapa? 49. Untuk selanjutnya, pembangunan monumen ini itu ditujukan untuk peringatan tentang tragedi, yaitu penembakan pesawat Dakota yang ada di depan sana tadi ya, yang menjadi korban penembakan dari pesawat pemburu Kitiok Belanda yang terjadi pada tanggal 29 Juli tahun 1947. Nah, selanjutnya kemudian untuk sebagai tetenger dibangunlah tugu ya, dengan di atasnya terpasang patung burung Garuda. Nah, tugu yang mana di atasnya terpasang patung burung Garuda ini adalah merupakan titik nol jatuhnya pesawat Dakota tersebut. Nah, kemudian dari masa pembangunannya dahulu, monumen ini mengalami beberapa kali renovasi yang diantaranya dilaksanakan pada tahun 81, tepatnya pada tanggal 29 Juli diresmikan oleh beliau Bapak Marskal TNI Asri Jayadi. Adapun renovasinya ada bangunan berbentuk relief di sekitaran tugu. Kemudian di tahun 2000 direnovasi kembali, yang mana dibangunlah peringgitan ini, Cungkup Makam Pahlawan, yang mana di dalamnya terdapat Makam Pahlawan Nasional. Sebelumnya Makam Pahlawan Nasional tersebut dari Angkatan Udara ini sebelumnya dimakamkan di Kunjen 1 dan Kunjen 2, yang mana di situ ada makam Muslim dan makam Kristen. Nah, beliau dipindahkan pada tanggal 15 Juli tahun 2000. Prosesnya dimulai 15 Juli. Kemudian dipindahkan ke sini bersamaan dengan istri-istri beliau. Kemudian nama monumen itu dulunya pada saat pembangunan itu diberi nama Monumen Moto ya. Nah, diberi nama Monumen Moto karena letaknya yang berada di sekitaran Padukuhan Ngoto. Namun karena kalau ditilik lebih dalam lagi, letaknya berada di Kelurahan Tamanan. Kampungnya ada di sebelah, namanya Jatiarah.
Di tahun 2000 tersebut, nama Monumen Ngodo diganti dengan nama Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara. Yang mana dikhususkan untuk Angkatan Udara agar personel Angkatan Udara itu mewariskan nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kepahlawanan, kemudian nilai-nilai semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara, khususnya kadet Angkatan Udara dan personel Angkatan Udara. Kemudian umumnya kepada generasi penerus bangsa, agar mereka itu mendapat warisan perjuangan dari para pendahulu, agar mereka melanjutkan perjuangan dari para pendahulu, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang utamanya adalah mengharumkan nama bangsa kita di mata dunia. Kemudian setelah itu renovasi yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2023. Nah itu renovasinya Bapak Ibu sekalian tadi sudah tahu di depan ya, regol, kemudian tembok gapura yang di sebelah kiri kanan itu renovasi yang terakhir di 2023 diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara, yaitu beliau Bapak Marskal TNI Fajar Prasetyo. Kemudian peristiwa yang ada di Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara itu berkaitan dengan, kita flashback ke belakang ya Bapak, flashback ke belakang pada 76 tahun yang silam. Ada peristiwa sejarah, peristiwa penting, yaitu penandatanganan sebuah perjanjian yang kita kenal dengan nama Perjanjian Linggarjati. Nah, saya kira nggak asing lagi ya. Ditandatangani pada tanggal berapa Ibu? Kalau prosesnya, proses perundingannya itu pada bulan November tahun 46, tepatnya tanggal 13 sampai 15. Kemudian di tahun 47 ditandatangani pada tanggal 25 Maret. Nah itu. Oh pas balas ya Bu. Nah itu Perjanjian Linggarjati itu isinya diantaranya ada pengakuan secara de facto wilayah kekuasaan negara kita Republik Indonesia meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Itu isinya ya. Yang kedua, ketiganya nanti silakan di Google tadi katanya Ibu. Nah itu dari perjanjian tersebut Belanda awalnya mematuhi ya. Namun pada tanggal 20 Juli tahun 47 tersebut itu Belanda kemudian secara terang-terangan mengingkari perjanjian tersebut, yaitu dengan melancarkan serangan militer yang dikenal dengan apa? Agresi militer Belanda pertama. Nah itu Belanda mengakuinya agresi tersebut dengan namanya Operasi Produk atau Polisionil. Itu Belanda itu menganggap urusan tersebut sebagai urusan dalam negeri. Jadi Indonesia dianggap sebagai pemberontak. Nah kemudian serangan agresi militer Belanda tersebut diwujudkan oleh Belanda pada tanggal 21, 25, dan 27 Juli. Nah pada waktu itu yang menjadi sasarannya adalah Pulau Sumatera dan Jawa. Yang disasar adalah diantaranya, kalau di Sumatera ada perkebunan tembakau, kemudian ada tambang batu bara. Sedangkan di Jawa Tengah yang disasar adalah pesisir utara, ya berhubungan dengan hasil sumber daya alam. Kemudian di wilayah Jawa Timur itu yang disasar adalah perkebunan tebu dan juga di situ ada pabrik gula. Sedangkan untuk militer yang dilumpuhkan adalah diantaranya yaitu pangkalan udara milik Angkatan Udara. Di situ ada pangkalan udara Padanwangi, kemudian ada Bugis. Bugis ada di mana aja Pak? Pangkalan udara Bugis. Nah, Makassar, padahal ada di Malang.
Kemudian ada Pangkalan Udara Jatiwangi. Nah, Gurda, Ciberem, Panasan dan Mauspati itu yang dijadikan sasaran. Nah, pada waktu itu Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Maguwo apa pun Bu? Bukan Baduk. Wah, ini wong biyen masih Baduk lho. Nah, Pangkalan Udara Maguwo pada waktu itu ternyata lolos dari target penyerangan. Sehingga pada waktu itu Kadet Penerbang Angkatan Udara mengusulkan untuk melancarkan operasi serangan udara balasan melalui Bapak Halim Perdana Kusuma yang disampaikan kepada Bapak Komodor Suryadi Suryadharma untuk melancarkan operasi serangan udara balasan. Kemudian sebagai pelaksananya adalah Kadet Penerbang Angkatan Udara, kemudian sebagai target sasarannya adalah Pelabuhan Laut Semarang dan Kota Salatiga. Kemudian hari yang ditetapkan itu pada hari Selasa Wage tanggal 29 Juli tahun 47. Kemudian pesawat yang digunakan itu ada pesawat Cureng, Gunte, dan Hayabusa. Kira-kira ini pesawat buatan mana, Pak? Jepang, karena pada waktu itu kita sudah merampas dari Jepang, ya. Nah, itu dipersiapkan oleh para kadet penerbang. Di antaranya pelaku dari kadet penerbang ada namanya Bapak Mulyono, kemudian ada Bapak Sutarjo Sigit, kemudian ada Bapak Suwarno Koarbani, dan ada Bapak Bambang Sabtohaji. Bapak Mulyono menggunakan Gunte, Bambang Sabtohaji menggunakan Hayabusa, dan Bapak Suwarno Koarbani beserta Bapak Sutarjo Sigit menggunakan pesawat Cureng. Nah, kemudian menjelang hari yang ditentukan, hari Selasa itu sebelumnya kan mereka mempersiapkan diri. Pesawat yang akan digunakan tentunya cara ini mobil motor diservis, ya, dipersiapkan beneran. Kemudian ditambah dengan persenjataan. Namun pada hari yang ditetapkan itu, pesawat yang akan diterbangkan oleh Bapak Bambang Sabtohaji mengalami kerusakan, pesawat Hayabusa, sehingga beliau tidak bisa ikut dalam misi tersebut.